Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Broadcasting TBI dari UIN Samarinda, edisi 30 Mei 2021. Perkenalkan, nama saya Dewi Smara Raza yang akan berperan sebagai penyiar dalam acara yang bertemakan tentang peranan sosial media sebagai media pemasaran dalam dunia broadcasting. Hari ini saya juga nggak sendirian. Saya ditemani oleh dua orang rekan saya yang juga merupakan mahasiswi Tadris Bahasa Inggris di UIN Samarinda. Ada Kak Kiki dan Kak Elsa. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Kak Kiki duluan deh. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiki Aprianti Ahmadi. Saya mahasiswi dari UINSI, program studi Tadris Bahasa Inggris semester 6. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Kak Elsa. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulianti. Saya juga seperti Kak Kiki dari mahasiswa dari UINSI jurusan Tadris Bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk pembukaan kita coba dengerin dulu satu lagu nih dari NCT Dream yang judulnya Walk Your Home. Oh, yeah, 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 yeah. 정류장에서 좀만 더 멀어도 좋을 텐데 폭풍이 괜히 작아지고 내 마음 같아서 보이는 벤치마다 잠시 앉았다가 가고 싶은데 마냥 신이 나 웃고 떠드는 너를 보며 걷는 길 왔다 안녕 잘 들어가 oh yeah yeah 너 마주보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 유난히 헤어지는 게 싫은 너니 전혀 일단 널 불러서 세운 채 더는 할 말이 없지만 그래도 wait 내일 다시 우리 만날 때까지 널 따뜻하게 해줄 헉마저 할래 babe 하늘거리던 두개 그림자 어색해진 분위기 Hold on, come on, 왔다 안녕 잘 들어가 oh yeah yeah 너 마주보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 한 발자국 walk it home 그거는 너무 무거워 oh yeah 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 두 발자국 walk it home 그거는 아까워 It's on you baby 세 발자국 walk it home 그거는 힘겨워 come on come on 네 발자국 walk it home 그거는 아쉬워 왔다 안녕 잘 들어가 oh yeah yeah 너 마주보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 자고 안녕 내일 만나 oh yeah yeah 몇 시간 뒤면 기다렸던 줄이니까 데리러 올 테니 늦잠 자고 나서 이따 2시 거기서 우리 다시 만나자
Oke, itu dia tadi lagu dari NCT Dream, Walk Your Home. Mungkin teman-teman yang NCTzen atau Wezini tadi tahu lagunya ya. Jadi, saya ucapkan selamat siang menuju sore untuk teman-teman dan para pendengar setia Broadcasting TBI. Semoga hari ini bisa menjalani hari dengan semangat, ceria, dan juga diberi kemudahan dalam menjalani dan menyelesaikan semua urusannya. Nah, di sini tema kita tentang media sosial yang punya relate dengan broadcasting sebagai media pemasarannya. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya sama media sosial, karena media sosial sendiri sudah mulai populer sejak kita masih SD mungkin. Tapi bagi anak kaum milenial yang lahirnya tahun 2000-an, kenal media sosial mungkin di zaman SD atau SMP ya, yang waktu itu yang paling populer masih kayak Facebook, Twitter. Waktu itu belum ada Instagram. YouTube juga ada sih, cuma kayak kurang aja gitu penggunanya karena dulu HP belum Android, terus belum ada fitur YouTube-nya kayak sekarang. Dulu kita lebih sering main ke warnet. Terus gimana nih kita ngebahasnya tentang apa sih relate media sosial sama broadcasting itu sendiri. Jadi, broadcasting ini semacam kita membacakan berita, bisa sharing tentang apapun. Nah, karena ini kegiatannya secara audio dan visual, nggak tertulis seperti di koran, majalah, atau sebagainya. Jadi karena juga sudah mulai maju, kita bakal lebih dipermudah ya kalau membagikan cerita melalui media sosial. Jadi nih, kita langsung aja ke pertanyaan pertama tentang media sosial yang punya relate sama broadcasting. Yang pertama, apa sih pengertian media sosial menurut kakak-kakaknya ini? Oke, yang pertama, siapa mau duluan dulu nih? Kak Kiki apa Kak Elsa? Kak Kiki aja deh kayaknya. Kak Kiki dong manggilnya. Oke, silahkan Kak Kiki. Oke, jadi sebenarnya ini saya ngambil pengertian dari Wikipedia ya, yang menurut saya sangat pas untuk pengertian media sosial. Jadi media sosial sendiri itu adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lainnya, juga serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Jadi media sosial ini media daring yang sering banget kita gunakan nih. Untuk apa aja sih media sosial ya? Untuk komunikasi jarak jauh, untuk interaksi, dan untuk kebutuhan lain-lainnya gitu. Jadi itu aja sih pengertian singkat media sosial dari saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terus gimana nih kalau dari versi Kak Elsa? Kalau dari saya juga nih, dari yang saya baca-baca juga ya dari internet, media sosial itu sesuai namanya, media yang dipergunakan untuk bersosialisasi, kan media sosial. Nah, media untuk bersosialisasi satu sama lain secara online, seperti yang tadi juga disebutkan. Yang memungkinkan penggunanya itu berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu, gitu kan, karena secara online. Bersosialisasi di sini macam-macam, ada sekedar berkomunikasi, bertukar informasi, atau berbagi pengalaman dan lain-lain, macam-macam. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Kakak Elsa. Terus langsung deh ke pertanyaan kedua nih. Tentang apa sih peran media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin bisa dijelaskan melalui pengalaman pribadi mungkin ya. Oke, siapa nih yang mau duluan jawab dulu?
Oke, saya lagi deh, atau Kak Elsa dulu nih? Kak Kiki aja dulu. Oke, siap dah. Jadi tadi pertanyaannya apa sih peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita? Khususnya pengalaman pribadi dari kita gitu ya. Jadi kalau dibilang peran media sosial itu sangat banyak ya, apalagi di era 4.0 sekarang. Karena apa-apa itu pasti menggunakan media sosial saat ini. Baik itu, semisal kayak untuk dagang, habis itu untuk berkomunikasi dengan teman-teman lama, habis itu berkomunikasi dengan, keluarga yang jauh, habis itu, untuk belajar. Jadi peran media sosial saat ini tuh gimana ya, sangat lekat sih dengan sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari karena memang di zaman saat ini kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Apalagi nih saat ini kan lagi corona, pembelajaran jadi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di rumah. Yang tentunya pembelajaran di rumah kita dimudahkan dengan adanya media sosial. Kalau misalnya belum ada media sosial pastinya itu sangat susah gitu kan ya, guru harus mungkin datang ke rumah masing-masing murid, seperti itu. Jadi kalau ada media sosial kita bisa menggunakan media-media, untuk belajar online, jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau dibilang peran media sosial saat ini ya, di kehidupan sehari-hari kita ya sungguh besar ya perannya, begitu deh. Wah, betul juga ya. Gimana kalau nggak ada media sosial tuh, kasihan gurunya lah ya, kayak harus satu-satu datangi rumah muridnya. Iya, Oke, bener banget sih, kayak gitu. Cuman kadang, kan tapi nggak semua orang nih punya HP gitu, itu juga masih menjadi kekurangan saat ini gitu. Nah, dalam pembelajaran online, menurut saya seperti itu. nah betul-betul kendala utamanya ada di kuota ya. Bener, Kak. Oke, terima kasih jawabannya Kak Kiki. Selanjutnya Kak Elsa gimana nih? Iya, eh, peran media sosial seperti yang disebutkan Kak Kiki tadi kan banyak banget gitu kan. Eh, terus kalau untuk saya sendiri, saya pribadi menggunakan media sosial itu sebagai media untuk mencari hiburan yang pertama. Karena kebanyakan media sosial yang ada di handphone saya itu fiturnya ya kebanyakan untuk hiburan. Dan selanjutnya untuk mencari informasi, juga mencari ilmu. Kan kita belajar juga secara daring kan. Jadi media sosial ini bisa kita gunakan juga untuk lebih mempermudah kita juga dalam belajar gitu. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk jawabannya Kak Elsa. Oke, selanjutnya kita refreshing dulu ya. Mari kita dengarkan satu lagu lagi dari Chen Kun from Wavy yang judulnya How Do You Sleep. I'm done hitting myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave it and start the healing. That when you move like that, I just wanna stay. What have I become? Looking through your phone, oh no, love show your interest again. Look what I have done, turning up the numbers so low. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm walking and my love will keep you up tonight. Baby, how do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure.
I will keep it warm tonight. Oke, itu dia tadi lagu dari Shen Kun from Wavy. Jadi selanjutnya kita langsung lanjut aja nih ya ke pertanyaan selanjutnya tentang relate antara broadcasting dan sosial media. Pertanyaan selanjutnya nih, media aplikasi apa aja sih yang dinilai paling cocok untuk membagikan siaran broadcasting? Terus kenapa gitu dipilih aplikasi itu? Oke, ini siapa duluan nih yang mau jawab? Kak Kiki atau Kak Elsa? Atau Kak Elsa duluan? Ya, mungkin aku duluan ya. Tadi media yang paling cocok digunakan untuk membagikan siaran broadcast ya. Menurut saya itu media yang paling banyak digunakan orang-orang. Kan kita untuk sekarang kayaknya YouTube ya, aplikasi YouTube yang paling banyak. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya mungkin ada media sosial yang baru yang lebih hit lagi gitu kan. Yang mungkin fitur-fiturnya lebih memadai lagi untuk broadcasting. Jadi menurut saya media yang paling cocok itu yang paling banyak digunakan orang-orang. Alasannya karena menunjang dalam promosi dan pemasaran itu sendiri. Ini itu aja. Oke, terima kasih Kak Elsa. Selanjutnya, versinya Kak Kiki gimana nih? Oke, jadi kalau dari saya, media aplikasi apa sih yang cocok untuk strategi pemasaran dalam dunia broadcast? Menurut saya kalau untuk broadcasting itu kan sebenarnya penyiaran ya. Penyiaran yang bisa kita lihat saat ini nih kayak podcast gitu kan, versi gaulnya lah ya, podcast gitu kan. Menurut saya sih media aplikasi saat ini nih yang cocok untuk penyebaran bahasanya, untuk strategi pemasaran podcast itu sepertinya YouTube dan juga Facebook ya. Karena kalau Instagram menurut saya itu kan kadang, kalau untuk video dia itu waktunya terbatas, sedangkan kalau untuk YouTube dan Facebook itu dia waktunya nggak terbatas. Jadi berapapun waktunya tuh kayak, bisa gitu. Nah kalau di Facebook dan YouTube di Facebook dan YouTube. Jadi untuk media aplikasi yang cocok untuk dunia broadcast itu tentunya, YouTube dan Facebook gitu. Tapi kalau untuk promosi, nah beda lagi ya untuk promosi dengan untuk menampilkan podcast itu. Kalau untuk promosi itu banyak, bisa di Facebook, Instagram tentunya tuh. Karena Instagram itu menurut saya adalah aplikasi yang paling banyak dipakai selain antara YouTube dan Facebook, Instagram untuk media promosi itu. Kayak gitu sih dari saya, Kak. Terima kasih jawabannya. Berarti yang paling sering banyak digunakan tuh kayak YouTube sama Instagram ya. Kayak kalau di YouTube ini versi full videonya, terus yang di Instagram kayak promosi aja gitu biar mengundang banyak orang yang mau nonton sambil mendengarkan sekaligus menambah ilmu baru. Iya, Terus bener. pertanyaan selanjutnya nih tentang apa sih, gimana sih pandangan kakak-kakak tentang media sosial ini punya sisi negatif nggak sih? Selain menjadi tempat pemasaran gitu, ada nggak sih sisi negatifnya untuk media yang lebih jadul mungkin ya, yang mungkin ya bahasanya kayak televisi atau radio gitu, khususnya dalam dunia broadcasting. Kan kalau di TV kita nggak bisa nentuin kapan nih mau nontonnya gini-gini, itu kan karena di TV punya jadwal penyiarannya. Terus kalau yang di radio cuma ada audionya aja tanpa visual. Apakah media sosial yang sekarang ini punya pengaruh negatif nggak bagi
bagi media yang sebelumnya. Oke, Kak Kiki atau Kak Elsa dulu nih? Oke deh, saya aja dulu ya yang jawab ya. Jadi menurut saya hal itu tentunya ada. Namanya kita namanya dalam melakukan sesuatu hal itu kan pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya gitu ya. Sama seperti kita menggunakan media sosial saat ini gitu kan. Eh, Menurut saya saat ini nih memang benar-benar media sosial itu khususnya kayak YouTube itu mau benar-benar mempengaruhi benar-benar berpengaruh dalam kehidupan manusia gitu kan. Karena apa-apa kita itu menggunakan media sosial gitu. Nah, mungkin kalau untuk pengaruh buruknya memang sekarang banyak kayak yang kurang nonton TV tapi lebih banyak nonton di YouTube kayak gitu. Karena sekarang di YouTube itu banyak artis-artis itu juga buat podcast, habis itu juga banyak buat vlog. Vlog apa aja banyak, vlog keseharian, vlog masak ada, vlog tentang olahraga ada, tentang kecantikan ada, tentang ini itu ada. Berita pun saat ini banyak yang di YouTube gitu. Nah, jadi bukan hanya di televisi tapi mereka juga menampilkan di YouTube karena YouTube ini benar-benar ya luar biasa pengaruhnya ya. Saya ingat ada ini dari rapper Indonesia, kalau nggak salah lirik lagunya tuh kayak YouTube lebih dari TV boom. Itu kayak bener-bener YouTube itu udah lewat dari TV gitu. Nah, jadi kalau dibilang pengaruh buruk mungkin lebih kayak nggak pengaruh buruk ya kalau disebutnya. Kalau saya sih bilangnya bukan pengaruh buruk ya, mungkin kayak memang ya udah saatnya gitu. Nah, YouTube sekarang YouTube yang menguasai gitu. Nah, jadi kayak mulai mengancam media-media mainstream lainnya, tapi tentunya nggak semua orang, maksudnya nggak semua orang itu nonton di YouTube gitu. Mungkin ada masih kayak orang-orang tua yang memang udah mungkin kalau megang HP itu agak sedikit gaptek gitu. Jadi beliau nontonnya di TV kayak gitu. Terus kalau kayak radio sampai saat ini tuh masih radio tuh juga masih ada gitu. Nah, masih jalan, masih bisa kita dengerin, masih banyak karena ya mungkin orang kan banyak ya, ada tipe-tipe orang beda gitu. Mungkin ada memang orang yang suka dengernya radio kayak gitu. Ada juga orang yang memang sukanya dengernya di TV. Ada juga yang memang suka denger di YouTube kayak gitu. Jadi kalau pengaruh buruk enggak sih menurut saya kayak gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga atas jawabannya. Iya sih bener kalau misalnya di YouTube kan kita bisa nonton konten gitu ya. Kalau di TV kita jarang gitu bisa menyesuaikan jadwal kita bisa istirahat terus ngikutin jadwal tayang di TV. Oke, terus gimana nih sama Kak Elsa? Nah, kalau menurut saya sama kayak Kak Vivi tadi. Jadi media sosial itu sudah menjadi ancaman gitu buat media-media mainstream seperti televisi dan radio. Dengan melihat keunggulan dari layanan media sosial itu sendiri kan yang bermacam-macam. Terus, tapi kalau dalam dunia siaran audio, misalnya kayak yang tadi disebutkan radio, gitu, kan hal tersebut itu kayak dijadikan tantangan untuk lebih berkembang lagi. Bisa dilihat dari radio, kita bisa mendengarkan radio itu nggak cuma dari benda radio itu sendiri, tapi sudah ada ini fiturnya juga di ponsel-ponsel gitu. Jadi orang misalnya yang nggak punya radio, yang kalau mau dengerin radio bisa lihat ponselnya sendiri. Gitu. Jadi mereka udah berkembang gitu, ngikutin zaman lah istilahnya. Tuh. Oke, terima kasih juga buat Kak Elsa atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita refreshing lagi nih ya. Lagu berikutnya itu dari Charlie Puth yang judulnya Cheating on You.
It started with a kiss on your mama's couch. 2012 was nothing serious. And then we caught the feels. It got really real. Too good to be true. I guess I thought you was, yeah. Why did I run away, run away, run away? Oh, your love was everything, everything, everything. I know it's getting late, getting late, getting late. But can I still be on my way, yeah. I know I said goodbye, and baby, you said it too. But when I touch you, I feel like I'm cheating on you. I thought that I'd be better when I found someone new. But when I touch you, I feel like I'm cheating on you. Baby, shouldn't have been so cocky, shouldn't have did you wrong. Oh, now I miss you bad, really, really bad. Guess you don't know what you got until it's gone. Why did I run away, run away, run away? Oh, your love was everything, everything, everything. I know it's getting late, getting late, getting late. But can I still be on my way, yeah. I know I said goodbye, and baby, you said it too. But when I touch you, I feel like I'm cheating on you. I thought that I'd be better when I found someone new. But when I touch you, I feel like I'm cheating on you, baby. Cheating on you, baby. When I touch you, I feel like I'm cheating on you, baby. Lips, I like your lips, and nobody else feels like this. There's no moving on, I'll admit, if you go away, yeah. I'm not saying nothing, baby, you said it too. When I touch you, I feel like I'm cheating on you. I know it'd be better when I found someone new. When I touch you, I feel like I'm cheating on you, baby. Cheating on you, yeah. When I touch you, I feel like I'm cheating on you. Oke, akhirnya kita sampai di pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhirnya tentang, bisa nggak kakak-kakaknya kasih beberapa tips tentang strategi pemasaran broadcasting melalui sosial media nih? Oke, Kak Elsa duluan boleh? Oke, kalau menurut aku strategi pemasaran itu yang pertama kita harus gunakan aplikasi media sosial yang banyak diminati atau digunakan orang-orang, itu yang pertama. Karena seperti yang saya sebutkan tadi itu kan lebih menunjang ke promosinya itu. Yang kedua itu cari topik yang up to date. Karena orang-orang sekarang kebanyakan selalu ingin tahu hal-hal yang baru gitu. Lalu yang ketiga buat konten karena yang sekiranya orang-orang tuh penasaran dan tertarik untuk membuka konten kita ini, mendengar atau menonton konten kita ini gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih jawabannya buat Kak Elsa. Selanjutnya dari versinya Kak Kiki, gimana nih tipsnya Kak? Mungkin kalau tips dari saya ya untuk strategi pemasaran sama sih kayak Kak Elsa. Yang pertama kita harus buat konten yang menarik tentunya, yang bisa menarik perhatian teman-teman buat nonton kayak gitu. Terus gunakan aplikasi-aplikasi yang memang banyak
yang mengikuti kayak Instagram, Facebook, itu kan banyak banget. Habis itu sebar link gitu kan, kayak misalnya ada yang nonton suka, kan biasanya orang-orang tuh ada kayak jangan lupa subscribe, like, comment, and share kayak gitu kan. Itu salah satu bentuk promosi juga sih, strategi promosi untuk biar broadcast kita ditonton kayak gitu sih kalau dari saya, Kak. Terima kasih buat jawabannya Kakak-kakak semua dan ilmu yang baru nih buat para pendengar. Terus terima kasih juga buat para pendengar yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan broadcasting ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Oke. Saya mewakili teman-teman sekalian meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam membawakan acara hari ini. Mohon maaf dan sampai jumpa di acara broadcasting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have I ever told you all you to the bone? Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone.